Happy cuan sobat investor semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan wawasan ya ataupun sekedar cara untuk menganalisa fundamental dengan menggunakan Stockbit Pro. Baik, saya akan coba membandingkan ya antara eh, beberapa saham di sini ya, saham bank buku 4, artinya bank dengan modal yang besar, yaitu BCA, kemudian BNI, BRI, dan Bank Mandiri. Baik, saya akan coba share screen ke Bapak Ibu sekalian. Baik, sudah terlihat ya. Sebelum membahas itu, saya akan memberikan updating data untuk cryptocurrency ya. Kemarin saya sudah memberikan prediksi ya, bisa dicek video saya. Dan untuk saat ini bisa kita cek adalah harga dari Bitcoin ya atau BTC itu sudah tembus di 51.275 USDT. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa saat-saat tersebut adalah saat menentukan untuk BTC ya, pada saat 50 ribuan. Waktu itu masih di 49.800. BTC jika bisa tembus ke area tersebut maka dia akan bertahan di area di atas 50 ribuan. Dan sekarang terbukti ya, ini adalah pada time frame daily, pada chart trading view bisa kita lihat di sini dia sudah tembus dari area Andre Pitfok ya. Dia sudah tembus dari area Andre Pitfok ini, berarti Andre Pitfoknya ini sudah tidak berlaku dan area terdekat yang dia akan tuju adalah ke area ini ya, ke 56.757 ya. Ini adalah area demand yang berikutnya ya, yang akan terjadi dan dia masih berada di chart panel pattern ini ya. Chart channel pattern-nya ini dan dia akan menuju ke area yang demand yang berikutnya di 57-an. Tapi sebelum ke situ dia akan menembus, bisa nggak dia menembus di 52 ribuan. Jadi seperti itu ya. Jadi info yang sudah saya sampaikan kemarin cukup akurat ya. Dan ternyata BTC sekarang sudah tembus di 51.200-an. Oke, itu update untuk BTC. Kemudian bahasan awal yang akan saya bahas adalah perbandingan bank buku 4 ya, secara fundamental. Baik, ini adalah bank yang saya bahas. Yang pertama adalah BCA sebagai bank pemimpin pasar di Indonesia ya, sebagai bank dengan modal terbesar di Indonesia, sekarang berada pada 32.875 ya. Dan kalau kita lihat pergerakan harganya, BCA selalu berada di harga yang cukup tinggi ya. Kemudian ini adalah grafik selama 1 hari. Kalau kita lihat dari tahunannya pun juga saya melihat masih harga yang cukup tinggi untuk BCA ini ya. Ini bisa kita lihat dalam 1 tahun ke belakang, bisa kita lihat harga 32.875 itu adalah harga yang sangat tinggi untuk BCA. Lalu kalau secara fundamental seperti apa ya, ini coba kita lihat di 5 tahun terakhir ya dulu ya. Di 5 tahun terakhir pun ini adalah harga yang tertinggi untuk BCA ya, termasuk harga yang tinggi. Dia sempat di 34 ribuan dan sekarang termasuk harga yang tinggi. Nah, harga yang tinggi ini secara fundamental seperti apa untuk BCA? Nah, secara fundamental kita bisa menggunakan Stockbit Pro ya. Kemudian kita klik Funda Chart.
Lalu kita cari yang PBV, ini sudah saya siapkan ya. Kemudian di situ kita PBV-nya kita cari yang min PBV standar deviasi. Kemudian kita cari juga -1 PBV standar deviasi, +1 standar deviasi PBV ya, dan +2 PBV standar deviasi dan -2 standar deviasi. Sehingga menghasilkan ada 5 garis seperti ini ya. Kemudian jangan lupa cari yang current price book value ya, current price book value. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya, ini sudah dalam 5 tahun terakhir, ternyata PBV dari BCA ini ya, price book value ini adalah harga buku atau nilai buku. Harga yang dinilai wajar, harga wajarnya itu adalah 1 ya. Tetapi untuk bank BUMN buku 4, 1 itu cukup tinggi ya, nilai rata-ratanya biasanya di atas 1. Dan bisa kita lihat di sini, untuk BCA itu ini adalah nilai minnya. Jadi dia di atas nilai rata-ratanya, sekarang berada di 4,33. Jadi BCA itu dinilai 4 kalinya ya dari harga wajarnya. Dan ini adalah harga, pas di atas rata-ratanya sedikit. Ya, ini adalah track record selama 5 tahun. Bisa kita lihat BCA ya, selama 5 tahun pergerakannya adalah sempat rendah pada tahun 2017 ya, berada di bawah -2 PBV standar deviasinya, kemudian kalau di bawah -2 ini pasti dia naik naik ya sampai dengan dia +1 PBV standar deviasi, kemudian dia dia turun dan ini harga tertingginya ya, ini sempat menyentuh +2 PBV standar deviasi pada tahun Januari 2020. Lalu pas Covid ini dia jatuh hingga tembus di bawah PBV-2 standar deviasi. Itu untuk BCA ya, jadi masih berada di atas rata-ratanya. Kemudian kita bandingkan dengan bank buku 4 lainnya, yaitu adalah BNI. BNI harga hariannya dia sudah cukup rendah ya. Coba kalau kita lihat harga selama 1 tahunnya, ya untuk BNI ini juga cukup rendah harga yang sekarang ya, berada di 5.450. Kemudian kalau kita lihat track record-nya selama 5 tahun, dia berada di harga yang cukup rendah ya, karena ini turun ini. Nah, sekarang apakah harga ini cukup rendah juga secara fundamental? Nah, bisa kita lihat di sini, ini adalah juga saya buatkan grafiknya seperti yang tadi ya. Ada min PBV, kemudian ada +1 standar deviasinya, +2 standar deviasinya, -1 standar deviasi, dan -2 standar deviasi. Dan bisa kita lihat ternyata ini 5 tahun ya. Jadi nanti seperti itu ya, ini hanya ada di Stockbit Pro, dan ternyata sekarang adalah berada di bawah -1 PBV-nya untuk BNI. Jadi untuk secara 5 tahunan BNI adalah yang lebih murah ya dibandingkan dengan BCA. Dengan nilai PBV adalah di bawah 1 ya, 0,87. Jadi dia paling murah ya ini ya. Misalnya kalau dia murah seperti ini, dia sudah berada, dia kemungkinan untuk menuju ke -2-nya ini 25%, tetapi 75% dia menuju ke atas. Seperti itu ya secara statistik. Kemudian kita lihat lagi
bank buku 4 lainnya, yaitu Bank Mandiri. Bank Mandiri secara harian ini juga harga sekarang sudah cukup rendah ya di 6.200. Lalu kalau kita lihat dalam 1 tahun, ini dia juga termasuk rendah ya. 6.200 ini termasuk rendah secara track record tahunannya. Lalu kalau kita lihat 5 tahun, 5 tahun juga Mandiri ini juga rendah ya harganya secara price ya. Lalu secara fundamental bisa kita lihat dengan cara yang sama seperti tadi. Kita lihat PBV rata-ratanya, PBV +1 standar deviasi, PBV +2 standar deviasi, PBV -1 standar deviasi, dan PBV -2 standar deviasi. Untuk Mandiri, dia berada pada harga PBV -1. Dan dia berada di angka 1,5 ya. Ini dihargai 1,5 kali harga bukunya. Dan ini kalau secara track record 5 tahunan, ini juga termasuk harga PBV yang cukup rendah ya. Jadi 25% kemungkinannya ke bawah atau 75% ke atas. Jadi kemungkinannya kalau sudah harganya cukup rendah seperti ini, kemungkinan lebih besar adalah ke atas. Lalu kita lihat bank buku 4 yang terakhir adalah BRI, Bank Rakyat Indonesia ya. Ini bisa kita lihat BRI harga sekarang harian ini juga sangat rendah dan ada right issue untuk BRI ya. Artinya jumlah saham yang beredar di pasaran akan ditambah. Lalu kalau kita lihat track record setahun, sekarang pada 3.850 ya. Harga right issue-nya di 3.400 ya. Nah ini ya dia juga di harga yang cukup rendah selama 5 tahun ya. Jadi harganya itu menjadi lebih rendah. Bagi yang sudah memiliki saham, maka dia akan nilainya akan ditambahkan ya, lebih banyak itu. Tetapi jumlah saham yang beredar di pasaran juga lebih banyak, itu right issue-nya ya. Nah, kemudian secara fundamental bagaimana? Ini juga saya menggunakan BBV. Ini adalah rata-ratanya +1, +2, -1, -2. Untuk BRI pas berada di harga rata-ratanya yaitu di 2,41. Ya, secara 5 tahunan dia berada di harga rata-ratanya. Sehingga kita bisa menyimpulkan seperti ini ya. Saya share screen yang lainnya ya, yang sudah saya persiapkan. Nah, sebentar ya. Saya stop share dulu, kemudian saya persiapkan yang sudah ini ya, kesimpulan yang saya ambil dari sini. Bentar, ada kendala sedikit ya. Coba saya saya share. Nah, ini hasil coret-coretan saya ya. Jadi bank buku 4 di Indonesia yang paling mahal adalah BCA. Yang paling mahal adalah BCA karena dia berada di atas sedikit nilai PBV rata-ratanya selama 5 tahun. Kemudian yang kedua termahal adalah BRI karena dia berada di harga rata-ratanya. Lalu yang ketiga termahal adalah Mandiri ya. Mandiri karena dia berada pada harga -1 PBV-nya. Lalu yang paling murah adalah BNI karena dia berada
di bawah -1 PBV standar deviasinya. Jadi, silakan dipakai info ini ya. Jadi, BCA itu paling mahal, kemudian BRI, lalu Mandiri dan BNI yang paling murah secara PBV-nya. Lalu saya share screen, ada satu lagi info yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu sobat investor sekalian ya. Ini chart dari Chartnexus, ini adalah Bank Negara Indonesia ya, BNI, bank yang paling murah. Nah, dia sekarang berada di 5.450 dan kemarin sudah ada pantulan ya, hari ini ada pantulan naik 3 sampai dengan 4%, sehingga dia akan menuju ke resisten yang ini, di angka ini ya, di berapa ini? Di angka 5.500. Dia akan menuju ke situ atau dia bisa koreksi lagi ke 5.270, 5.275. Jadi pergerakannya 5.275 sampai dengan 5.500. Itu untuk BNI sebagai bank buku 4 termurah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Happy cuan, salam sehat.